Sebelumnya, terimalah salam panganjali umat dari saya. Labe salamat, lingunalatai, salam sahujud karene malempang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Reva dengan NIM 2504001. Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tema transformasi digital pada toko retail, yaitu melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Toko retail saat ini menghadapi persaingan yang semakin ketat, yaitu di mana konsumen menginginkan pelayanan yang cepat, stok barang yang selalu tersedia, dan juga informasi produk yang akurat. Namun, masih banyak toko retail yang menjalankan operasionalnya secara manual. Kasus yang saya angkat adalah sebuah toko retail yang mengalami beberapa masalah, yaitu yang pertama, data penjualan masih dicatat manual, kesulitan memantau stok barang, komunikasi antar pegawai kurang efektif, pengambilan keputusan sering terlambat, dan belum pernah melakukan audit sistem. Akibatnya, toko sering mengalami kesalahan pencatatan stok, keterlambatan pelayanan, dan sulit mengetahui produk mana yang paling laris. Permasalahan utama yang akan saya bahas adalah bagaimana transformasi digital melalui sistem informasi manajemen dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Baik, di sini ada analisis kasus, yaitu yang pertama, pembagian kerja tim yang ideal. Dalam toko retail, pembagian kerja yang jelas sangatlah penting. Struktur ideal terdiri dari manajer toko, bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan operasional dan mengambil keputusan strategis berdasarkan laporan sistem. Ada bagian penjualan, bertanggung jawab melayani pelanggan dan memasukkan transaksi ke sistem point of sale atau POS. Ada bagian gudang, bertugas mengelola stok barang masuk dan keluar serta melakukan pengecekan persediaan. Ada bagian keuangan, mengelola laporan keuangan, laba rugi dan arus kas perusahaan. Dan yang terakhir, administrator sistem, bertanggung jawab mengelola database, keamanan sistem, serta melakukan backup data secara berkala. Dengan pembagian yang jelas, pekerjaan menjadi lebih efektif dan risiko kesalahan dapat dikurangi. Yang kedua, keputusan yang harus diambil manajemen. Berdasarkan masalah yang ada, manajemen harus mengambil beberapa keputusan penting, yaitu keputusan strategis, melakukan transformasi digital, mengadopsi sistem informasi manajemen terintegrasi, menyediakan anggaran untuk teknologi dan pelatihan pegawai. Ada keputusan taktis, memilih software POS yang sesuai, menentukan prosedur pencatatan stok secara digital, menyusun standar operasional penggunaan sistem. Keputusan operasional memastikan setiap transaksi dicatat dalam sistem, melakukan update stok secara real time, membuat laporan secara otomatis. Keputusan tersebut akan membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Yang ketiga, implementasi sistem informasi manajemen. Implementasi SIM dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama, analisis kebutuhan. Perusahaan mengidentifikasi kebutuhan utama seperti pengelolaan penjualan, manajemen stok, laporan keuangan, dan monitoring kinerja.
Tahap yang kedua yaitu pemilihan sistem. Perusahaan dapat menggunakan Moka POS, Kasir Pintar, Maju, dan Accurate Online. Yang ketiga, digitalisasi data. Data pelanggan, produk, dan stok dimasukkan ke dalam database. Tahap keempat, pelatihan karyawan. Seluruh pegawai diberikan pelatihan penggunaan sistem agar mampu mengoperasikan aplikasi dengan benar. Tahap yang kelima atau yang terakhir, implementasi dan monitoring. Selain sistem mulai digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari dan dievaluasi secara berkala. Poin keempat yaitu manfaat sistem informasi manajemen. Setelah diterapkan, perusahaan akan memperoleh manfaat sebagai berikut, yaitu data penjualan secara real time, manajemen dapat melihat penjualan kapan saja. Yang kedua, pengelolaan stok lebih akurat, jumlah stok dapat dipantau secara otomatis. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih cepat, keputusan harus didasarkan pada data yang akurat. Yang keempat, yaitu efisiensi operasional, mengurangi pekerjaan manual dan kesalahan pencatatan. Yang kelima, pelayanan pelanggan lebih baik. Transaksi menjadi lebih cepat dan profesional. Poin kelima yaitu audit yang diperlukan. Karena perusahaan belum pernah melakukan audit sistem, maka audit sangat diperlukan. Audit sistem informasi, audit ini bertujuan menilai apakah sistem berjalan efektif dan aman. Aspek yang akan diperiksa yaitu keamanan data, akurasi informasi, efektivitas penggunaan sistem, pengendalian internal. Framework adalah audit yang cocok, yaitu yang direkomendasikan adalah COBIT 2019 karena mampu mengevaluasi tata kelola teknologi informasi secara menyeluruh. Manfaat audit yaitu yang pertama mengidentifikasi kelemahan sistem, mengurangi risiko kehilangan data, meningkatkan kualitas layanan, memastikan sistem mendukung tujuan bisnis. Solusi dan rekomendasi. Solusi jangka pendeknya yaitu yang pertama, mengganti pencatatan manual dengan sistem POS. Yang kedua, membuat database stok barang. Yang ketiga, melakukan pelatihan dasar penggunaan sistem. Yang keempat, membuat laporan penjualan otomatis. Solusi untuk jangka panjang yaitu yang pertama, mengembangkan sistem informasi manajemen terintegrasi. Yang kedua, menggunakan cloud computing untuk penyimpanan data. Yang ketiga, melaksanakan audit sistem secara berkala. Yang keempat, menggunakan dashboard bisnis untuk analisis penjualan. Yang kelima, mengembangkan penjualan melalui e-commerce and media digital. Dengan solusi tersebut, perusahaan retail dapat meningkatkan produktivitas sekaligus daya saing di era digital. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital merupakan langkah penting bagi toko retail untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengambilan keputusan. Penerapan sistem informasi manajemen mampu mengatasi masalah pencatatan manual, kesulitan monitoring stok, dan keterlambatan pengambilan keputusan. Selain itu, audit sistem informasi perlu dilakukan untuk memastikan sistem berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, toko retail perlu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal agar mampu bersaing dan berkembang di era digital saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om Sahi. Shalom.